Welcome to my channel Juragan Sains. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu bab 6 struktur bumi dan perkembangannya part 2. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Gempa bumi. Gempa bumi memiliki berbagai macam. Di antaranya, gempa tektonik ialah gempa yang terjadi karena adanya gerakan lempeng bumi. Yang kedua, gempa vulkanik merupakan gempa yang terjadi karena pergerakan magma dalam gunung berapi akibat tekanan gas. Yang ketiga, gempa runtuhan ialah gempa yang terjadi akibat tanah longsor. Yang keempat ialah gempa tumbukan, yaitu gempa yang disebabkan oleh jatuhnya benda langit yang berukuran besar dan berat seperti meteorit dan asteroid. Yang kelima, gempa buatan merupakan gempa yang dibuat oleh manusia apabila kita menggunakan bahan peledak berskala besar, misalnya untuk meruntuhkan gedung-gedung tinggi. Titik pusat di mana terjadinya gempa disebut sebagai hipocentrum, sedangkan titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas atau di bawah pusat gempa disebut epicentrum. Nah, berikut ini ilustrasinya ya. Nah, ini hipocentrum merupakan pusat terjadinya gempa, kemudian epicentrum ialah titik yang berada tepat di atas gempa. Nah, daerah sekitarnya ini adalah daerah yang terdampak gempa, di mana semakin dekat daerah dengan pusat gempa, maka kerusakannya akan semakin besar. Nah, seperti ilustrasi gambar berikut ya. Getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi disebut gelombang seismik. Alat untuk mengukur besarnya getaran gempa bumi disebut sebagai seismograf, dan diagram hasil pengukuran seismograf disebut sebagai seismogram. Kekuatan gempa bumi diukur dengan skala Richter atau SR. Angka yang digunakan mulai dari 0, kenaikan satu angka menunjukkan penambahan kekuatan gempa 10 kali lipat, dan penambahan energi gempa sebesar 30 kali lipat. Contohnya ialah gempa 7 skala Richter berkekuatan 10 kali lipat lebih besar, kuat, dan memiliki rambatan energi 30 kali lebih besar dibandingkan gempa berukuran 6 skala Richter. Metode pengukuran dengan menggunakan skala Richter memiliki keterbatasan dalam hal frekuensi dan jarak. Dengan makin banyaknya seismograf yang digunakan di berbagai belahan dunia, maka skala yang digunakan untuk mengukur gempa secara tepat adalah skala momen magnitude atau M. SR mendasarkan perhitungan pada amplitude gelombang, sedangkan M mendasarkan perhitungan pada frekuensi. Pada gempa besar, pengukuran kekuatan dengan skala M lebih tepat dibandingkan SR. Berdasarkan magnitudenya, gempa bumi dikategorikan dari gempa kecil sampai sangat besar sebagai berikut. Nah, gempa dengan magnitudo 3 sampai 39 itu disebut sebagai kategori gempa minor. Kemudian 4 sampai 4,9 ialah gempa ringan, 5 sampai 5,9 ialah sedang, 6,69 kuat, 7 sampai 7,9 besar, dan gempa dengan magnitudo lebih dari 8 ialah sangat besar. Beberapa bencana yang terjadi setelah gempa bumi antara lain, yang pertama ialah gempa susulan. Setelah terjadi gempa utama yang bermagnitudo besar, lempeng bumi yang telah bergerak karena saling bertumbukan atau bergesekan membutuhkan waktu untuk kembali ke posisi stabil. Pergerakan kembalinya lempeng bumi ke posisi stabil setelah gempa utama ini
yang menyebabkan gempa susulan. Kekuatan gempa susulan biasanya lebih kecil dibandingkan gempa utamanya. Yang kedua ialah tsunami. Tsunami dapat terjadi saat epicentrum gempa terletak di dasar laut sehingga menyebabkan gelombang besar. Walaupun pada awalnya gelombang yang terjadi hanya setinggi 2 meter, namun dengan pergerakan yang sangat cepat hingga 800 km per jam, saat mencapai perairan dangkal, ketinggian gelombang meningkat pesat. Gelombang yang sangat cepat ini memiliki energi yang sangat tinggi untuk menghancurkan apapun yang dilewatinya. Gunung berapi. Kebanyakan gunung berapi terletak pada batas lempeng tektonik karena terbentuk dari pergerakan lempeng secara konvergen. Tekanan akibat tumbukan lempeng mendorong lelehan batuan atau magma ke atas. Magma terdapat dalam gunung berapi karena berbentuk cairan. Magma akan menyebar dan menembus batuan, celah-celah atau tanah di sekitarnya untuk naik ke permukaan bumi. Magma yang naik ke permukaan bumi disebut sebagai lava. Pada saat letusan terjadi, keluarlah lava, debu, dan awan yang sangat panas, serta gas hidrogen sulfida. Peristiwa ini disebut sebagai erupsi gunung berapi. Suhu lava bervariasi antara 800 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. Indonesia masuk ke dalam wilayah cincin api atau dikenal dengan Ring of Fire. Hal tersebut tentu saja menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Indonesia memiliki sekitar 500 gunung berapi yang 127 diantaranya berstatus aktif. Nah, beginilah ilustrasinya ya. Ring of Fire Indonesia itu dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan sebagian Sulawesi Utara ya. Oleh karena itu, wilayah yang dilewati oleh Ring of Fire ini sering terjadi gempa bumi dan gunung berapi. Itulah sebabnya kenapa di pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa, atau lebih tepatnya di sebelah barat Sumatera dan di sebelah selatan Jawa dan Nusa Tenggara, serta sebelah utara Maluku, itu banyak terdapat gunung berapi. Bagian-bagian gunung berapi, yang pertama ini paling bawah itu ialah dapur magma, kemudian ini ada lapisan batuan. Ini lava yang magma yang sudah keluar itu disebut lava. Ini adalah lubang kepundan. Ini awan panas atau material vulkanik yang terbang karena erupsi gunung berapi. Ini sangat panas ya. Dan ini kawahnya, kawah erupsi samping dan erupsi eksentrik. Nah, beginilah ilustrasi bagian-bagian gunung berapi. Meskipun keberadaan gunung berapi terkesan menakutkan, namun keberadaan gunung berapi juga mendatangkan berbagai manfaat. Antara lain, yang pertama, banyak sumber mineral dalam bentuk biji logam yang terletak pada batas lempeng. Yang kedua, banyak sumber energi berupa minyak bumi. Yang ketiga, terdapat sumber energi alternatif yaitu energi geotermal. Yang keempat, material yang dikeluarkan oleh gunung berapi dapat menyuburkan tanah. Dan yang terakhir ialah sebagai daya tarik wisata. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.